Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspitasari Mahmud, NIM 2210520044. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kita masuk pada konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif. Sebagai suatu siklus belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengidentifikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at ring level TART. Selanjutnya di sini kita masuk pada prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali, agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua itu ada asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya ada yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dipercayai untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada asesmen diagnotis. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kemudian di sini ada bagian B, asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian ada bagian C, asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Bagian 2 ada asesmen formatif. Nah, penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi pengembangan peserta didik. Bagian 3, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian bagian D, merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Lanjut di bagian E, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah jurnal, esai, poster, tes tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Kemudian di sini ada penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objek maupun tes subjek atau esai. Untuk soal bentuk tes objek, pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaiannya dijamin objektif.
Lalu ada penilaian sikap efektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu objek. Baik, itulah hasil review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.